Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 132. Iya, pria Rolls Royce ini, account level 1, berani melawan penguasa. Ada banyak orang yang menunjuk ke Fernando. Mengomentari, dan yang paling penting adalah dia masih berpura-pura menjadi pria Rolls Royce. Nama idolaku, dipakai juga dipakai orang tidak berguna ini. Seorang gelandangan. Pak Supriyadi mengirim serangan lain. Hahaha, pria Rolls Royce, kenapa kamu tidak bicara lagi? Di mana dirimu yang tadi mengajariku untuk menghormati orang? Bruem. Saat ini, terdengar suara mesin lain. Itu suara hadiah mobil sport. Pak Supriyadi memberikan hadiah lain. Bukan, mobil sport dari pria Rolls Royce. Gila, pria Rolls Royce benar-benar memberikan hadiah. Dan bahkan memberikan mobil sport. Satunya seharga 10 juta. Bruem. Suara mesin terdengar satu demi satu. Bruem. Suaranya terdengar 10 kali. Seluruh layar penuh warna. Ruang live broadcast hening sesaat, seolah-olah berhenti. Setelah beberapa saat, komentar-komentar bermunculan satu demi satu. 10 mobil sport. Ini 100 juta. Pria Rolls Royce ini, jangan-jangan dia benar-benar konglomerat. Luar biasa. Jangan-jangan dia benar-benar selebriti internet, pria Rolls Royce. Terima kasih pria Rolls Royce untuk 10 mobil sport. Jaina langsung berterima kasih, matanya terlihat bersemangat. Terima kasih pria Rolls Royce. Terima kasih untuk hadiahnya. Kemudian Fernando mengirimkan komentar, karena kamu menyuruhku berbicara menggunakan hadiah, maka aku akan memberi hadiah. Fontnya juga menjadi merah besar, dan levelnya telah dinaikkan secara langsung dari level 1 ke level 20. Pak Supriyadi, aku berbicara baik-baik denganmu, aku memberimu panggung kan? Kamu juga tidak mengaca, kamu itu siapa? Sialan, mau membandingkan kekayaan denganku. Pak Supriyadi membuat rentetan komentar tanpa menyerah. Iya, memang ingin beradu kekayaan denganmu, jawab Fernando. Wow. Tiba-tiba, sebuah peta harta karun muncul di seluruh layar, perlahan-lahan muncul. Bahkan, ada 5 peta harta karun yang muncul berturut-turut. Pada saat yang sama, notifikasi muncul di spanduk setiap ruang live broadcast di platform. Pak Supriyadi memberikan peta harta karun di ruang live broadcast yang kosong, semuanya cepatlah gali harta itu. Apa, Pak Supriyadi memberikan peta harta karun? Satu hadiah ini harganya 20 juta. 100 juta. Luar biasa, penguasa. Penonton di ruang live broadcast lainnya, langsung datang membanjiri begitu melihat notifikasi peta harta karun. Dalam sekejap mata, penonton di ruang live broadcast naik menjadi 100.000. Aku di sini untuk menggali harta karun. Lihat lagi penguasa membuka peta harta karun. Peta harta karun Pak Supriyadi. Dia adalah penguasa yang membeli total hadiah sebesar 4 miliar dalam 1 bulan. Ho, penguasa memang berbeda, 5 peta. Harta karun, 100 juta. Penyiar ini terlihat cukup cantik. Pak Supriyadi menyukainya, dia akan menjadi terkenal. Setelah Pak Supriyadi memberikan peta harta karun, dia segera mengirimkan komentar. Pria Rolls Royce, kamu adalah sampah. Gunakan hadiah untuk membalas. Jika hadiahmu kurang 100 juta, silahkan tutup mulut. Kamu tidak layak bicara. Tentu saja, jika hadiahmu melebihiku, aku akan tutup mulut, tetapi ingat, kamu dapat bertanding denganku mengenai hal lain, tetapi jangan bertanding kekayaan denganku. Melihat komentar ini, sanjungan berdatangan. Cara bicara penguasa memang berbeda ya. Dasar orang kaya, demi penyiar menghabiskan 100 juta sebagai hadiah, aku bekerja keras selama setahun untuk menghasilkan begitu banyak uang. Di mana pria Rolls Royce,
kenapa tidak bicara lagi? 1 menit sudah berlalu, semua orang tidak melihat pria Rolls-Royce berbicara. Mungkin sudah mundur. Mobil sport 10 juta, entah berapa lama dia menabung uang sebanyak itu. Saat ini, Fernando sudah mengisi uang di platform. Wow, 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 peta harta karun terus menyebar ke seluruh layar. Seluruh layar berkilau dengan emas. Pria Rolls-Royce mengirim peta harta karun. Sial, 10 peta. Masih belum berhenti. 15 lembar. 200 juta, kenapa masih belum berhenti? Berapa banyak peta harta karun yang ingin dia berikan? Sudah 30. Penonton di ruang live broadcast semua tercengang. 60. 70. Semua orang bengong melihat peta harta karun terus bermunculan. Pada akhirnya, peta harta karun terakhir menghilang di layar. 100 peta harta karun ini 2 miliar. Raja, pria Rolls-Royce ini pasti raja, bisa memberikan lebih dari 2 miliar dalam sehari. Rekor tertinggi untuk Pak Supriyadi, bukankah hanya 4 miliar hadiah sebulan? Sedangkan dia, dalam sehari memberikan hadiah lebih dari 2 miliar. Ini pasti selebriti internet pria Rolls-Royce sendiri. Dengan munculnya 100 peta harta karun, jumlah penonton di ruang live broadcast telah melonjak dari 100.000 menjadi 1 juta. Raja, penyiar, kamu akan menjadi populer. Disukai oleh pria Rolls-Royce, apakah masih ada alasan baginya untuk tidak menjadi terkenal? Para penonton yang baru datang semuanya berkomentar. Terima kasih pria Rolls-Royce atas 100 peta harta karun, terima kasih pria Rolls-Royce. Jaina pun dengan cepat mengucapkan terima kasih. Pak Supriyadi, ayo kalahkan hadiahnya. Setelah Fernando mengirim hadiah itu, dia mengirimkan komentar. Pada saat yang sama, di sebuah villa di area Villa Gunung Eldaman Awan, seorang pemuda memegang ponsel, ekspresinya tampak kesal. Dia adalah Pak Supriyadi. Untuk menghilangkan kebosanan dia menonton live broadcast. Melalui live broadcast terdekat secara tidak sengaja dia memasuki ruang live broadcast Jaina. Hadiah 2 miliar. Pria Rolls-Royce ini, tidak mungkin benar-benar selebriti internet itu kan? Tapi selain dia, siapa lagi yang bisa dipanggil dengan nama ini dan begitu kaya? Pemuda itu menggertakkan gigi karena marah. 2 miliar, memang itu tidak banyak untuknya. Tetapi menggunakan 2 miliar, bertanding dengan pria Rolls-Royce, untuk memberi penghargaan kepada penyiar wanita, ini tidak layak baginya. Sama sekali tidak perlu. Dan jika tetua di keluarganya tahu tentang ini, mungkin dia akan dimarahi sampai mati. Aku tidak akan bertarung denganmu. Pemuda itu mendengus dan melempar ponsel ke samping. Di mana Pak Supriyadi? Kenapa tidak terlihat lagi? Menurutku dia mundur, bagaimanapun hadiah 2 miliar, tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja kan? Melihat pertempuran besar para penguasa, pria Rolls-Royce ini tidak diragukan lagi adalah selebriti internet. Saat ini, penonton ruang live broadcast naik menjadi 300.000. Jaina tidak berhenti-hentinya berterima kasih. Terima kasih, pria Rolls-Royce untuk 100 peta harta karun. Dia juga yakin ini pasti selebriti internet pria Rolls-Royce lah yang memberinya hadiah. Ngomong-ngomong, Kak Fernando bukannya penggemar pria Rolls-Royce, bahkan sampai memakai pakaian yang sama dengannya. Mata Jaina berbinar, aku akan mengobrol dengannya, meminta informasi kontaknya, dan kemudian memberikannya ke Kak Fernando. Agar Kak Fernando dapat mengobrol lebih dekat dengan idolanya. Dia langsung melakukannya, Jaina langsung mengirimkan pesan pribadi ke pria Rolls-Royce. Pria Rolls-Royce, bisakah kamu memberikan kontakmu padaku? Namun, setelah menunggu lama, pria Rolls-Royce tidak menjawab. Jaina tiba-tiba merasa kecewa. Saat ini, Fernando menerima permintaan pertemanan aplikasi di ponselnya. Halo, saya adalah administrator Ustreaming, dapatkah saya menambahkan Anda sebagai teman? Beberapa hari ini Fernando akan melakukan perjalanan bisnis. Dia terlalu sibuk, dan semakin hari semakin sibuk. Bab 133. Administrator Ustreaming. Mata Fernando berkedip, dia segera mengerti, ketika dia mendaftarkan akunnya,
dia mengisi nomor ponselnya, dan administrator meminta pertemanan melalui nomor ponselnya. Fernando mengklik untuk menerima permintaan pertemanan. Halo, setelah beberapa saat, administrator langsung mengirim pesan, diikuti dengan emoji tersenyum. Ketika Fernando baru saja ingin menjawab, tiba-tiba ponselnya berdering. Halo, Pak Fernando. Itu adalah suara Juwono. Informasi pemilik nomor telepon yang Anda berikan kepada saya, telah ditemukan. Beritahu padaku, kata Fernando. Nama orang itu adalah Zaki, dan dia saat ini bekerja di perusahaan keuangan bernama Perusahaan Hasil Uang. Perusahaan Hasil Uang. Fernando menyentuh dagunya, nama perusahaan keuangan ini sedikit ada bau penipuan. Di mana alamat perusahaannya? Fernando bertanya lagi. Di Jalan Galaxy No. 36. Juwono menjawab, mengingatkan. Tapi Pak Fernando, Zaki memiliki sedikit latar belakang, dia adalah anak buah Sabirin. Sabirin. Fernando merasa nama itu agak familiar, dia berusaha mengingatnya, kemudian dia ingat bahwa Sabirin adalah orang yang berada di belakang Fajar di daerah miskin. Dan di belakang Ahmad, ada penguasa jalanan Bakri. Bakri juga memiliki banyak tempat hiburan di bawah kekuasaannya, tapi usaha paling utamanya adalah peminjaman uang. Dia tidak hanya meminjamkan uang secara langsung, ada juga beberapa perusahaan yang melakukan pinjaman online. Di jalanan, status Bakri dan Juwono setara. Fernando tersenyum, setelah penyelidikan yang mendalam, tidak disangka penipuan yang ayah mertuanya alami, melibatkan tokoh besar jalanan Bakri Haris. Pak Fernando, jika Anda ingin menyentuh Zaki, saya pikir Anda harus memikirkannya dengan hati-hati, di belakangnya ada Ahmad dan Bakri. Juwono mengingatkannya dengan suara serius, Bakri memiliki status yang sama denganku, saat bepergian dia selalu dikawal bodyguard, dan orang ini sangat berhati-hati. Tidak ada yang tahu di mana keberadaannya di kota Lautan Timur. Biasanya, aku dan dia tidak pernah saling mencampuri urusan satu sama lain, menjalani bisnis masing-masing. Begitu memulai peperangan, pasti akan memakan banyak korban, dia berkata lagi. Tentu saja, Pak Fernando, saya hanya memberi saran, pada akhirnya keputusan terserah pada Anda. Jika Anda benar-benar ingin menyerang, saya akan mengirimkan beberapa orang tidak perlu bantuan, aku sendiri punya rencana, tutup telepon dulu, Fernando tersenyum. Baik, Juwono tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menutup telepon, Fernando bersiap mencari Zaki. Ayah mertuanya ditipu sebesar 1 miliar bagaimanapun juga dia harus mengembalikannya. Saat Fernando bersiap untuk pergi, terdengar suara Jaina dari atas. Hahaha. Kak Fernando. Setelah itu, dia berjalan ke bawah dengan cepat, hanya mengenakan pijamannya, dadanya penuh, dan kedua pahanya yang mulus juga terlihat. Ada apa? Fernando bertanya dengan curiga. Saat aku baru saja memulai live broadcast, pria Rolls-Royce memberiku hadiah 2 miliar. Jaina memandang Fernando dengan ekspresi gembira. Bukankah kamu penggemar pria Rolls-Royce? Aku akan membantumu menemukan informasi kontaknya. Membuatmu bisa kontak lebih dekat dengan idolamu. Apakah kamu sudah mendapat kontaknya? Kata Fernando. Senyuman Jaina tersendat, belum, aku mengirim pesan pribadi pada pria Rolls-Royce, tetapi dia tidak membalas, mungkin dia sibuk. Dia seorang selebriti internet, pasti sangat sibuk. Tetapi aku yakin begitu pria Rolls-Royce melihat pesan itu, pasti akan membalas. Begitu mendapatkan kontaknya, aku akan segera memberitahumu. Oke, Fernando mengangguk dan berjalan keluar rumah. Kak Fernando, kamu mau kemana? Jaina bertanya dengan bingung. Aku ada urusan. Fernando tidak banyak bicara, dia meminjam mobil dari Halim dan menelepon Ginting lagi. Ginting, datanglah ke Jalan Galaxy nomor 36, aku akan menunggumu di sana. Oke, Kak Fernando. Ginting tidak menanyakan alasan. Setengah jam kemudian, Fernando tiba di Jalan Galaxy No. 36. Fernando memarkir mobilnya di pinggir jalan dan melihat sekeliling.
Tempat ini berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Lautan Timur, tidak begitu makmur, jalan di sekitarnya penuh dengan berbagai perusahaan keuangan. Perusahaan keuangan gandum, perusahaan pinjaman masyarakat, perusahaan pinjaman terkenal, pinjaman dana cicilan. Pelang nama dari berbagai perusahaan keuangan pinjaman online berbunga menjamur di mana-mana membuat orang terpesona. Berbagai iklan kecil juga dipasang di tiang telepon, meminjam dengan KTP, kualifikasi tidak diperlukan, pinjaman 600 juta, dan tingkat jaminan rendah. Fernando memperkirakan bahwa semua perusahaan keuangan di jalan ini ada hubungannya dengan bakri di pinggir jalan, ada perusahaan hasil uang. Kak Fernando, terdengar sebuah suara, sebuah motor listrik datang, itu adalah Ginting. Ada apa? Ginting menghentikan motor listriknya dan bertanya. Ikut aku masuk ke perusahaan ini, mungkin nanti akan ada konflik. Fernando turun dari mobil, melihat ke perusahaan hasil uang di depannya. Oke, Kak Fernando. Mendengar bahwa mungkin akan ada konflik, wajah Ginting tiba-tiba menjadi serius. Fernando melipat tangannya ke belakang dan memasuki perusahaan. Pak, perusahaan kami harus membuat janji dulu, tidak bisa masuk begitu saja. Melihat Fernando, resepsionis perusahaan segera berdiri dan menghentikannya. Aku mencari Zaki, kata Fernando. Anda mencari Pak Zaki. Resepsionis dengan sedikit waspada melihat Fernando dari atas sampai bawah. Iya, 2 hari lalu dia berkata kepadaku mengenai pembelian produk keuangan. Dia berkata bahwa tingkat bunga produk keuangan kalian sangat tinggi, setelah 1 tahun, akan menjadi 10 kali lipat. Aku sudah membawa semua uang ke sini, 2 miliar, aku berniat menggunakan semua uang ini untuk membeli produk keuangan perusahaanmu. Fernando tersenyum, matanya bersinar dengan keserakahan, seolah-olah dia melihat 2 miliar itu akan berubah menjadi 20 miliar setahun kemudian. Melihat mata serakah Fernando, resepsionis tersenyum. Pak, selama Anda membeli produk keuangan kami, dijamin Anda dapat tinggal di villa dalam setahun. Jangankan 10 kali lipat, mungkin bisa mendapatkan 20 kali lipat. Benarkah? Itu bagus. Cepat, pertemukan aku dengan Zaki, aku ingin menandatangani kontrak. Fernando masih tersenyum, seolah dia tidak bisa menahannya. Kalau begitu silakan naik ke atas Pak, Pak Zaki sedang menunggu Anda di ruang pertemuan lantai 3. Resepsionis mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Fernando untuk naik ke atas. Fernando melipat tangannya dan melangkah ke atas, Ginting mengikuti di belakangnya. Melihat Fernando naik ke atas, resepsionis diam-diam menghela nafas lega. Belakangan ini, Kota Lautan Timur terlalu ketat dalam menindak gangster dan kejahatan. Di jalan peminjaman keuangan ini ada petugas polisi yang melakukan pemeriksaan mendadak setiap beberapa hari, membuatnya curiga dan hampir memperlakukan kliennya sebagai petugas polisi. Setelah itu, dia tersenyum lagi, jika klien benar-benar membeli 2 miliar produk keuangan, maka dia, resepsionis, juga akan mendapatkan bonus sekitar 100 juta. Mengenai uang 2 miliar itu berubah menjadi 10 atau 20 kali lipat, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Setelah itu, resepsionis keluar dan melihat sebuah BMW M4 diparkir di depan perusahaan. Matanya berkedip, dia masuk kembali untuk menelpon. Pak Zaki, ada seorang pelanggan yang sedang menuju ke lantai atas, dia adalah sasaran empuk yang membawa 2 miliar. Tapi aku rasa uangnya tidak hanya segitu saja, dia mengendarai BMW M4, kemungkinan kekayaannya paling tidak 8-10 miliar. Oke, aku akan melakukan pekerjaan dengan baik, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, jika bisa mendapatkan sasaran empuk ini, kamu juga akan mendapat keuntungan yang tidak sedikit. Sebuah suara terdengar dari telepon. Terima kasih, Pak Zaki. Resepsionis langsung tertawa gembira. Ketika dia hampir sampai di lantai 3, senyum Fernando di wajahnya berangsur-angsur berkurang dan wajahnya kembali tanpa ekspresi. Ginting melihat sekeliling dengan waspada di matanya,
dia samar-samar melihat ada banyak mata di sudut sekitarnya, melihat mereka berdua. Setelah beberapa saat, dia mencapai lantai 3. Seorang pemuda berdiri di puncak tangga untuk menyambut mereka. Pemuda itu berusia 20-an, mengenakan setelan jas, sepatu kulit, dan kacamata, terlihat sangat ramah dan baik. Dengan senyum hangat di sudut mulutnya, memberikan kesan kepada orang dia mudah didekati, dan dapat dipercaya. "Halo, tuan-tuan." Pemuda itu berkata, "Nama saya Zaki, saya Direktur Departemen Pemasaran Perusahaan Hasil Uang, kalian berdua bisa memanggil saya Zaki." Setelah itu, Zaki menyambut Fernando dan Ginting. Setelah jabat tangan sederhana, Zaki membawa Fernando dan Ginting ke ruang tamu. "Silakan duduk." Zaki mempersilahkan keduanya duduk, Fernando juga tidak sungkan, langsung duduk di sofa, tetapi Ginting berdiri di belakangnya, melipat tangan di depannya, melihat ke seluruh ruang tamu, dan tidak mengatakan apa-apa. Zaki terkejut sejenak, lalu tersenyum, seolah memikirkan sesuatu. Dia tidak banyak bertanya, dan menuangkan teh pada Fernando. "Tuan terlihat sangat familiar, dan masih sangat muda, saya belum menanyakan nama Anda." Zaki berkata sambil tersenyum. "Fernando, ternyata Pak Fernando, senang bertemu denganmu." Zaki masih tersenyum. "Saya mendengar bahwa Pak Fernando ingin membeli produk keuangan perusahaan kami. Tapi saya tidak akan menyembunyikan dari Pak Fernando, sebagian besar orang yang membeli produk perusahaan kami adalah para orang tua, target utama penjualan kami adalah orang-orang berusia 50-60 tahunan. Ini pertama kalinya saya bertemu klien semuda Pak Fernando. Ini mungkin terdengar seperti sebuah pernyataan, tetapi ada artinya di dalamnya. Bagaimana Fernando yang begitu muda, mengetahui tentang produk keuangan kita, saat target penjualan kami adalah orang tua, bukan orang muda sepertinya." Fernando tentu saja mengetahui maksudnya, dia tersenyum dan berkata, "Produk keuangan kalian, aku mendengarnya dari ayah mertuaku, dia mengatakan bahwa jika berinvestasi 1 miliar, bisa berubah menjadi 10 miliar dalam 1 tahun. Aku merasa, ini adalah kesempatan bagiku, tentu saja aku harus mengambil kesempatan ini dengan baik. Jadi aku segera mencari lokasi perusahaanmu, dan ingin segera membeli produk keuangan kalian." Ternyata begitu. Zaki langsung mengerti, kewaspadaannya pun menghilang. "Pak Zaki, aku sedikit ragu, bisakah kamu menjelaskan sedikit padaku?" Fernando berkata lagi. "Pak Fernando silakan bertanya, menjawab pertanyaan pelanggan adalah tugasku." Zaki sedikit tersenyum. "Sekarang aku membawa 2 miliar, jika aku membeli semua produk keuanganmu dan tidak menghasilkan 20 miliar dalam setahun bagaimana?" Fernando bertanya dengan ragu-ragu. "Mustahil, Pak Fernando, jangan khawatir, perusahaan hasil uang kami berani beriklan seperti ini, karena kami memiliki kepercayaan diri yang tinggi." Zaki melambaikan tangannya dengan wajah serius. "Begini saja, izinkan saya memberitahu Anda tentang proses operasi perusahaan hasil uang kami. Setelah Anda memahaminya, Anda pasti akan memiliki kepercayaan yang besar terhadap produk keuangan kami." "Oke, coba jelaskan." Fernando menyesap tehnya, terlihat penuh harap. "Nama produk keuangan kami ini adalah rencana suku bunga yang berarti bunga yang berbunga, bunga itu terus-menerus berputar." Zaki menggoda. "Proses operasinya adalah pelanggan membeli produk rencana suku bunga kami, dan kami menggunakan uang itu melakukan pinjaman secara online di berbagai saluran lainnya. Target utama pinjamannya adalah beberapa mahasiswa dan fresh graduate yang baru saja lulus universitas." Seluruh wajahnya penuh senyuman. "Pak Fernando, orang-orang seusia ini memiliki karakteristik, kamu juga pasti mengerti. Tingkat konsumsi mahasiswa sangat tinggi dan mengejar kesenangan. Untuk mencapai tujuan ini, harus punya uang. Tapi mahasiswa bisa punya berapa banyak uang? Orang tua hanya memberikan biaya hidup 4 juta sebulan, 4 juta ini, dalam masyarakat sekarang ini, bisa untuk apa? Coba Anda pikirkan, mahasiswa, membeli pakaian, membeli peralatan elektronik,
menyewa kamar dengan pasangan, untuk makan, buat hotpot dan lain-lain. Semua hal ini membutuhkan uang, 4 juta sama sekali tidak cukup. Fernando mengangguk, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, terus jelaskan. Apa yang harus dilakukan jika tidak punya uang yang cukup? Satu-satunya jalan adalah meminjam uang. Mahasiswa memiliki karakteristik lain, yaitu ingin bergengsi, sebagai orang dewasa, masih meminta uang kepada orang tua ketika masuk universitas, sangat memalukan, dan semua uang digunakan untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Karena itu, mereka hanya memiliki satu cara untuk mengatasinya, meminjam uang dari internet, berbagai platform, dan perusahaan keuangan. Inilah alasan mengapa produk keuangan kami rencana suku bunga ada. Zaki terus bicara sampai merasa haus, menyesap teh, dan melanjutkan. Kami akan menggunakan semua uang yang diberikan klien kami untuk dipinjamkan kepada mahasiswa ini untuk mendapatkan bunga. Misalnya, 2 juta dipinjamkan kepada satu orang untuk jangka waktu 7 hari, setelah jatuh tempo pembayarannya 2.600.000, sudah mendapatkan keuntungan 600.000. Bunganya sangat tinggi. Kelopak mata Fernando melonjak, pinjaman 2 juta selama 7 hari, saat jatuh tempo harus membayar 2.600.000, ini namanya lintah darat. Apakah diizinkan oleh hukum? Hukum tidak mengizinkannya, tapi kami bisa memanfaatkan celah hukum. Zaki menatap Fernando, dengan tatapan penuh arti. Misalnya, jika seorang mahasiswa meminjam 2 juta, kami dapat meminjamkan 1.500.000, sedangkan 500.000 sisanya adalah biaya layanan, dan biaya layanan bukan bunga. Setelah 7 hari jatuh tempo, maka 2.100.000 harus dibayar kembali. Bila dihitung seperti ini bunga hanya 100.000, tidak banyak. Fernando mengangguk, jika dihitung seperti itu benar-benar bukan lintah darat. Tetapi para mahasiswa itu juga tidak bodoh, apakah akan meminjam uang ini? Tentu saja. Zaki menjawab, mereka akan merasa uang ini tidak banyak, dan dapat dibayarkan kembali dalam seminggu. Walaupun tidak dibayar langsung, dapat dicicil. Jika tidak, mereka juga bisa meminjam dari lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan uang. Gali lubang tutup lubang, Pak Fernando, jangan meragukan daya beli dan kemampuan membayar dari mahasiswa. Dia menambahkan, tentu saja, jika seseorang tidak membayar kembali uangnya, maka kami memiliki metode penanggulangan lainnya, seperti penagihan paksa, membombardir sejumlah kerabat dan teman di daftar kontak ponsel mahasiswa, membuat mahasiswa tersebut terkenal. Ini adalah cara terbaik. Mahasiswa sangat peduli akan gengsi, bagaimana mereka bisa membiarkan kontak di ponsel mereka dibombardir. Pada akhirnya, mereka akan tetap membayar kembali uangnya dengan patuh, bahkan jika mereka menggunakan pinjaman untuk membayar pinjaman mereka tetap melunasinya. Mendengar ini, Fernando sedikit mengernyit. Karakteristik sebagian besar mahasiswa persis seperti yang dikatakan Zaki, walaupun tidak punya uang tetapi mereka sangat peduli gengsi. Tetapi perusahaan Zaki menggunakan karakteristik ini untuk meminjaman riba, membuatnya sedikit jijik. Zaki berkata dengan puas, untuk menangani mahasiswa yang tidak mampu membayar, perusahaan kami juga telah mendirikan departemen penagihan. Peminjam akan dibombardir melalui telepon 24 jam sehari, mengirimkan surat kepada pengacara, mempercayakan pihak ketiga untuk mendatanginya, bahkan langsung mencari dekan. Sejauh ini, hanya ada beberapa mahasiswa yang berani tidak membayar kembali uang. 2 hari yang lalu, ada seorang siswa yang tidak tahan tekanan dan melompat dari gedung. Tapi apa hubungannya dengan kita? Dia sendiri yang meminjam uang, kedua belah pihak sama-sama bersedia, bukankah begitu Pak Fernando? Bersambung ke bab 135. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.